Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terhindar dari segala wabah penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak jangan lupa sarapan terlebih dahulu dan walaupun kita belajar secara daring di rumah, tapi harus mandi dulu ya, jangan sampai ada yang belum mandi. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita belajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, materi yang akan dipelajari yaitu mengenal komputer dan nama perangkat komputer. Komputer itu apa ya? Nah, pernahkah anak-anak melihat gambar yang ada di layar ini? Ya, pasti anak-anak sudah pernah melihatnya. Pasti pernah melihat di kantor, di sekolah, di bank, bahkan di rumahnya pun mungkin ada yang punya. Ya, benar. Ini ada gambar komputer dan ada gambar laptop dan juga ada perangkat-perangkat keras komputer lainnya. Jadi anak-anak pasti pernah melihat alat-alat yang tadi ya, perangkat-perangkat keras yang tadi. Nah, karena tadi itu ada bagian komputer dan ada laptop, jadi Bu Guru mau jelaskan perbedaan komputer atau PC dengan laptop. Nah, kalau komputer itu terdiri dari beberapa bagian yang terpisah yang harus disambungkan satu kesatuan supaya komputer bisa digunakan. Karena kalau ada salah satu komponen yang hilang, komputer tidak berfungsi secara normal. Nah, bedanya dengan laptop ini jenis komputer yang bagiannya sudah menyatu menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Nah, laptop ini dibuat sangat simpel, ukurannya lebih kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Bedanya dengan komputer tidak bisa dibawa kemana-mana karena perangkat-perangkatnya terlalu banyak dan juga ukurannya terlalu besar. Oke, selanjutnya. Nama perangkat keras komputer. Tadi Bu Guru sudah jelaskan kalau komputer itu banyak perangkat-perangkatnya, sulit untuk dibawa kemana-mana. Ya, apa aja sih perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer? Yang pertama adalah CPU, Central Processing Unit. Bagaimana ya bentuknya? Ya, bentuk CPU seperti ini. CPU ini alat yang pertama kali harus dinyalakan ketika kita hendak menggunakan komputer. Dan CPU merupakan otaknya suatu komputer yang digunakan untuk mengolah semua data yang masuk ke dalam komputer. Pada CPU terdapat tombol yang harus ditekan untuk menyalakan komputer, namanya tombol power CPU. Ya, ketika anak-anak hendak menggunakan komputer, langkah awal yang harus dilakukan yaitu menyalakan tombol power komputer. Nah, kenapa CPU disebut sebagai otaknya komputer? Karena CPU ini untuk menyimpan semua data. Data-data semua yang tersimpan pada CPU. Nah, maka dari itu dialah disebut
otaknya komputer karena dia yang menyimpan semua file pada komputer. Ketika CPU rusak, maka komputer tidak lagi berfungsi. Selanjutnya, perangkat keras pada komputer yang kedua, yaitu monitor. Monitor gambarnya seperti apa ya? Ya, benar. Hampir mirip TV ya. Nah, fungsi dari monitor adalah alat yang berbentuk layar dan digunakan untuk melihat hasil kerja. Ketika kita sedang mengetik atau membuat pekerjaan atau membuat gambar, nah, gambar atau kerjaan kita tersebut bisa kita lihat tampilannya, bentuknya, warnanya, jenis fontnya. Nah, bisa kita lihat dari monitor. Apakah sudah bagus atau belum hasil kerjaan kita? Nah, kita bisa lihat dari monitor. Layarnya monitor. Jadi monitor fungsinya untuk menampilkan hasil kerja. Perangkat keras komputer yang selanjutnya yaitu keyboard. Nah, bentuk keyboard itu seperti ini ya, yang ada huruf dan angkanya dan fungsi-fungsi lain. Ya, keyboard atau papan ketik adalah alat yang digunakan untuk mengetik dan memasukkan data. Keyboard terdiri dari barisan tombol yang masing-masing tombolnya memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ya, ada tombol huruf, ada tombol angka, dan ada tombol-tombol lain yang memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ya, jadi kalau keyboard fungsinya untuk mengetik. Perangkat keras komputer selanjutnya adalah mouse. Apa itu mouse? Ya, mouse seperti tikus. Jadi, gambar mouse itu seperti ini ya. Oke. Fungsinya ya, mouse adalah alat yang bentuknya seperti tikus dan digunakan untuk mengarahkan anak panah. Ya, benar. Jadi mouse ini untuk mengarahkan anak panah. Maksudnya mengarahkan mana yang mau kita pilih. Misalnya panahnya mau milih nih ke arah mouse atau ke arah ini tulisan yang lainnya. Terserah kalian mau mengarahkan kemana. Jadi mouse ini fungsinya untuk mengarahkan anak panah. Bentuknya seperti tikus. Selanjutnya, istilah pada mouse perlu kalian ketahui. Ada klik kanan, klik kiri, double klik, dan drag. Ketika kalian klik kanan, nih, ini klik kanan di sebelah sini. Kalau klik kiri, ada di sebelah sini. Sedangkan double klik, yang namanya double 2 kali ya. Nah, klik 2 kali di sini dengan bergantian langsung cepat durasinya. Tek tek gitu ya. Di sebelah kiri double klik, kliknya 2 kali secara cepat di sebelah kiri. Dan yang terakhir istilah penggunaan mouse ada drag. Nah, drag juga sama, ada di sebelah kiri. Jadi kliknya agak lama, terus ditarik, pindahkan ke mana yang akan kalian pilih. Selanjutnya, perangkat keras komputer berikutnya yaitu printer. Pasti kalian tahu ya printer. Ya, seperti ini. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak data atau gambar yang sudah dibuat. Cetakan yang dihasilkan bukan hanya dapat dituangkan dalam bentuk kertas saja, akan tetapi juga dituangkan ke dalam kain, plastik, dan lain-lain. Ya nak, jadi
Fungsi dari printer ini untuk mencetak hasil kerja. Nah, ketika kalian membuat tugas yang harus di-print, misalnya kalian tadi udah mengetik nih, mengetik atau membuat gambar. Nah, kalian pengen print hasilnya biar bisa kalian pegang. Bisa di kertas, bisa di kain. Nah, lain-lain ya. Nah, jadi misalkan kalian mengeprint akan mengeluarkan hasilnya. Jadi intinya printer ini alat untuk mencetak data atau gambar. Untuk mencetak. Ingat-ingat, printer untuk mencetak data atau gambar yang sudah dibuat. Selanjutnya, perangkat keras komputer. Yang berikutnya adalah speaker. Ya, ini gambar speaker. Pasti kalian sudah tahu speaker fungsinya untuk apa. Ya, benar. Speaker adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan suara. Jadi kalau misalnya kalian memutar video atau musik di komputer, suaranya keluar dari speaker. Oke. Jadi speaker fungsinya untuk mengeluarkan suara. Ya. Anak-anak, pembelajaran TIK hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang sudah disampaikan mengenai perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer tadi sudah disebutkan apa saja. Ya, yang pertama adalah CPU, kepanjangannya Central Processing Unit. Yang kedua monitor. Yang ketiga keyboard. Keyboard untuk mengetik, monitor untuk menampilkan hasil kerja. Nah, yang keempat adalah mouse. Mouse untuk mengarahkan anak panah. Yang kelima adalah printer untuk mencetak hasil kerja. Dan yang keenam adalah speaker. Speaker untuk mengeluarkan suara. Nah, begitu ya, Nak ya. Nah, jadi komputer ini ternyata memiliki bagian-bagian tertentu, perangkat-perangkat keras lainnya yang mendukung komputer tersebut supaya menyala. Oke, semoga pembelajaran kali ini dapat dipahami, bisa dipahami oleh kalian semuanya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.